Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kita ingin menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia ini memiliki 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kemudian populasi 56% atau sekitar 149 juta penduduk kita ada di Pulau Jawa, bermukim di Pulau Jawa. Betapa Pulau Jawa ini sangat terbebani dengan jumlah yang sangat besar itu. Itulah kenapa sering saya sampaikan, Indonesia perlu keadilan ekonomi. Sekali lagi ada 17.000 pulau, bukan hanya satu pulau. Perlu kesetaraan pembangunan, perlu pemerataan pembangunan. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. CNBC Internasional menuliskan dalam judulnya bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Media asal Amerika Serikat itu melaporkan bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Kawasan ini adalah kawasan istana, istana kepresidenan. Yang saya optimis tahun depan bulan Agustus insya Allah sudah bisa upacara di landscape dan yang lain-lainnya. Tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya, dengan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis. Insya Allah selesai. Jujur saya tidak siap karena saya memikirkan anak-anak yang masih kecil. Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak siap untuk pindah ke IKN. Kalau menurut saya sih pindah ke ibu kota baru itu ya siap-siap aja ya. Nah tapi kan tentunya kalau dengan persiapan pindah ke IKN kan butuh juga fasilitas yang perlu ditunjang sama pemerintah gitu. Jadinya ya kita lihat sendiri nanti gimana ke depannya nanti. Siap, saya kan ASN ini siap ditempatkan di mana saja. Untuk pindah ke IKN ya ASN, siap nggak siap sih Mbak untuk kesananya. Karena kita sebagai ASN, jadi kalau misalnya sudah ada surat perintah tugas untuk pindah, ya mau nggak mau kita harus pindah. Namun kalau misalnya disuruh memilih, karena pertimbangan keluarga, kayaknya tidak. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing.
namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Ekonom di Maybank Investment, Ju Yili mengatakan bahwa ada langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar menuju IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Bruno Lanvin, Presiden Smart City Observatory di AMD Business School mengatakan, investor dari Asia Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya, Asia Pasifik merupakan wilayah yang menonjol, sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk, investor dari area lain akan mengikuti. Investor itu seperti domba, mereka suka pergi kemanapun orang lain pergi. Ini adalah keputusan sektor publik dan merupakan suatu yang perlu diumumkan oleh Presiden. Jadi setidaknya mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka. 800 triliun untuk penanganan kesehatan dan 500-nya itu adalah untuk PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nggak terasa uang 1.300 triliun. Membangun ibu kota hanya 466 triliun. Kok disoal? Makanya saya bilang, kalau negara tidak mampu dengan alasan tadi, serahkan pembangunan ibu kota negara itu ke Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Saya bangun, bisa. Asal kewenangan, berikan kesempatan. Kecil. Sementara itu, surat kabar berbahasa Inggris tertua di Jepang, The Japan Times, menyoroti rencana ambisius Presiden Jokowi membangun ibu kota negara Nusantara. Melalui Japan Stamp, media tersebut menuliskan bahwa ambisi tersebut berantakan. Tulisan itu mengilustrasikan Nusantara adalah kota metropolitan modern yang klasik, terletak di tengah kota hujan yang luas dengan kantor-kantornya yang gemerlap, bus listrik, dan penduduk yang produktif secara ekonomi. Setidaknya itulah yang digambarkan oleh brosur pemerintah. Apa yang tidak pemerintah tunjukkan dengan jelas adalah dari mana pemerintah akan menemukan 35 miliar dolar Amerika atau setara 530 triliun rupiah. Dengan hanya 18 bulan tersisa di masa jabatan terakhir, Presiden Jokowi masih secara agresif mendekati investor internasional untuk membiayai 80% proyek. Presiden berharap itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia, memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta yang terancam tenggelam, dan memperkuat warisan alias legasi Jokowi sendiri.